Pada tanggal 20 Juni yang lalu, saya membeli sebuah smartphone S7 Edge Duos bekas dengan kondisi like new di Batam. Harganya agak sampai 5 juta. Saya beli smartphone ini karena iseng gabung di grup forum jual beli Batam. Kemudian saya lihat ada yang posting, lalu saya ketemuan cek barang dan deal. Saya beli di Batam karena memang sedang tinggal di Batam. Dan juga di Batam itu terkenal harga smartphone yang lumayan miring. Di balik harga yang miring pasti ada kekurangan ya. Nanti di ending video akan saya jelaskan apa sih kekurangan beli HP di Batam itu. Oke, dan ini adalah kelengkapan setelah saya membeli smartphone S7 Edge. Yang pertama yaitu ada kabel data, kemudian ada adaptor fast charging. Yang sebenarnya saya kurang tahu ya ini original atau enggak gitu. Mungkin teman-teman ada yang tahu ini original atau enggak, silahkan boleh komentar. Kemudian juga dapat earphone. Earphone-nya ini secara fisik itu mirip kayak original ya. Tapi kalau saya lihat build quality-nya itu kurang meyakinkan gitu. Kemungkinan sih nggak original. Oke, jadi ini adalah smartphone S7 Edge Duos yang saya beli seharga kurang dari 5 juta. Sesuai keterangan iklan yang ditampilkan bahwa kondisi benar-benar like new, bahkan bisa disebutkan 99% mulus. Nggak ada dent, lecet, ataupun kegores. Mirip kayak baru. Di bagian bawah ada port earphone, micro USB, mikrofon, dan juga speaker. Di bagian atas ada tempat SIM dan juga ada mikrofon. Bagian belakang sama seperti Samsung S7 Edge pada umumnya, yaitu berbahan seperti kaca, mulus. Kemudian di bagian bawah ada keterangan IMEI. Ini adalah spesifikasi Samsung S7 Edge Duos menggunakan aplikasi CPU-Z. Ini adalah spesifikasi kamera Samsung S7 Edge Duos. Dan ini adalah spesifikasi kamera depannya. Jadi waktu pertama kali saya beli HP ini itu versi firmware-nya itu awalnya international version, kemungkinan karena smartphone ini tuh bekas dari luar negeri. Kemudian saya iseng-iseng cari tutorial di internet, akhirnya nemu nih cara flash ke firmware region Indonesia, dan saya coba flash dan berhasil. Saya ubah ke versi region Indonesia supaya dapat update-nya itu lebih gampang dan juga sesuai dengan saya gunain HP ini di Indonesia gitu. Jadi versi Android yang sekarang dipakai itu versi 7.0 atau Android Nugget. Banyak fitur-fitur yang keren menurut saya. Yang pertama yaitu panel Edge, kemudian multi window. Jadi kita bisa buka dua aplikasi langsung dan membagi layarnya seperti di layar ini. Kemudian ada fitur Edge Notif. Sebenarnya sih ini nggak tahu ya namanya apa, cuman saya kasih nama Edge Notif aja. Kemudian ada fitur fingerprint yang menurut saya lumayan cepat. Kemudian juga ada fitur mengubah resolusi layar. Jadi resolusi layar ini bisa kita ubah dari Ultra HD, Full HD, atau HD gitu. Jadi bisa menghemat gitu, menghemat daya. Kemudian layarnya sudah Super AMOLED. Jadi jernih banget kalau buat nonton video YouTube atau nonton film-film lah, itu menurut saya paling jernih di kelasnya. Hanya saja saya menemukan bug, yaitu saya tidak bisa menggunakan aplikasi S-Health. Padahal jika saya downgrade ke Android 6 atau Android Marshmallow itu bisa jalan S-Health-nya. Mungkin teman-teman ada yang tahu boleh komentar. Untuk performa saya bisa bilang smartphone S7 Edge ini mantap ya, karena saya coba menggunakan banyak aplikasi gitu. Saya buka aplikasi satu-satu itu nggak ada lag, karena Samsung S7 Edge ini udah didukung RAM 4GB. yang menurut saya ini 4GB ini ya lumayan besar ya. Soalnya smartphone sekarang kan yang rata-rata itu 2GB, 4GB itu udah lumayan lancar kalau buat multitasking.
Kemudian untuk versi ini saya belinya kan versi duos, jadi saya bisa pakai dual SIM aktif dan keduanya itu support 4G. Untuk kamera saya bisa bilang nggak perlu diragukan, hasil foto ataupun video oke banget. Langsung aja cek video berikut ini. Ini adalah hasil foto yang saya setting 16 megapiksel dengan settingan auto. Kemudian ini hasil kamera depannya. Dan ini adalah hasil video settingan auto dengan resolusi 1080 pixel atau Full HD. Jadi kesimpulannya S7 Edge ini masih layak banget untuk dibeli. Kesimpulan dan tips saya jika beli HP di Batam, yang pertama itu cek kondisi barang jika teman-teman bisa COD atau cash on deliver atau ketemuan. Yang kedua, cari penjual terpercaya dan bisa kasih garansi. Ini sangat penting kalau teman-teman misalnya ada di luar Batam dan belinya online, dikirim-kirim gitu. Jadi cari yang udah terpercaya dan bisa kasih garansi. Yang ketiga, jangan sungkan bertanya ke penjual tentang HP yang akan dibeli. Misalnya, ini HP kondisinya gimana, udah pernah di road atau belum, kemudian juga ada garansinya enggak dan sebagainya. Teman-teman boleh kok nanya-nanya gitu. Sesuai yang saya bilang di awal tadi, harga miring pasti ada kekurangan. Kekurangannya adalah garansi. Smartphone dari Batam kebanyakan dari luar negeri, jadi nggak ada garansi resmi di Indonesia. Kalaupun ada garansinya, biasanya garansi toko paling cuma seminggu. Contohnya saja S7 Edge Duos yang saya beli seharga 5 juta ini, itu garansinya cuma beberapa hari saja. Oke, mungkin itu saja review S7 Edge Duos dan tips beli HP dari Batam. Jika teman-teman suka dengan video seperti ini, silahkan like, komen, dan kasih saran apakah saya harus lanjut buat review HP dari Batam. Setelah itu jangan lupa klik berlangganan atau subscribe untuk mendapatkan update video gratis. Oke, mungkin next saya juga akan buat video Samsung S7 Edge yang saya beli ini. Problemnya apa setelah saya pakai sebulan 2 bulan gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.